dan kesempatan yang ada, kami boleh berlutut di hadapan Tuhan. Saat ini kami merendahkan hati kami, Tuhan. Kami mau melihat diri kami, melihat apa yang sudah kami lakukan, dan juga melihat hari-hari terakhir kami. Apakah kami sudah berkenan di hadapan Tuhan? Dan apakah kami sudah melakukan apa yang Tuhan kehendaki, yaitu mengasihi orang lain, mengasihi Tuhan? Belakangan mungkin ada banyak perkataan kami yang menyakiti keluarga kami, ataupun menyakiti tetangga kami, rekan kerja kami, siapapun itu, orang tua kami dan sebagainya. Tuhan ampuni kami. Barangkali kami sering mewujudkan kasih kami dengan cara kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan justru menyakiti hati orang lain. Ampuni kami, Tuhan Yesus. Ampuni kami. Dan saat ini kami ingin merenungkan betapa besar kasih Tuhan. Tuhan yang satu-satunya Allah yang mau berkorban untuk kami semua. Dan kami ingin merenungkan kisah sengsara Tuhan di kayu salib. Karena disitulah darah penebusan Tuhan tercurah bagi kami. Kami yang tidak layak melayakkan menjadi anak-anak Tuhan. Kami yang sering sekali lari dari maunya Tuhan, namun Tuhan tangkap kembali. Tuhan, terima kasih atas kasih Tuhan itu. Terima kasih untuk semua yang Tuhan sudah berikan, anugerahkan untuk kami. Dan kami ingin hidup dalam keselamatan Tuhan. Oleh karena itu ajari kami untuk terus-menerus berusaha berjuang bagaimana mengusahakan supaya kami tetap di dalam keselamatan yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya, dan Kau kuatkan kehidupan kami senantiasa. Terima kasih Tuhan. Kita akan menyanyikan sama-sama
kembali saya ajak berdiri. Bacakan berita anugerah hari ini. Diambil dari Yohanes 10 ayatnya yang ke-11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Dan dengan bersalam-salaman kita akan berdamai satu dengan yang lain dan juga menularkan sukacita kita, bersukacitalah selalu. Ya. Salam damai. Bersukacita selalu. Dari anak-anak kita sekolah minggu, kita dukung mereka di dalam memuji Tuhan. Besar yang terbesar, itulah Tuhan.
Yesus terhebat. Oleh karena itu setiap apapun yang terjadi di kehidupan kita, saat ini mungkin kita sedang ada kegalauan hidup, ada masalah yang besar, yakin Dia yang terkuat, Dia terhebat, Dia yang menopang hidup kita. Kita dikuatkan. Bapak Ibu, saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita dari Matius 9 ayat 35 sampai dengan 38. Kita akan baca secara bergantian 35 sampai 38. Yang ganjil itu kaum perempuan, yang genap kaum pria. Mari kita mulai kaum wanita. 1, 2, 3. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Dia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta meledakkan segala penyakit dan kelemahan. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuai memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Demikian dari Alkitab yang sudah kita baca bersama. Ini mendasari kita di dalam mendengarkan penyampaian firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Sadar Mahoni. Semakin menguatkan hati kita menerima firman Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dan kita meyakini ketika kita berkumpul bersama, bersekutu bersama, Roh Tuhan, Roh Kudus bekerja dalam hati kita.
menghargai undangan Tuhan untuk datang beribadah. Dan kiranya Tuhan berkenan atas kehadiran kami. Inilah waktu bagi kami untuk membaca firman-Mu. Berikanlah Roh Kudus mula ya Bapa, agar kami mendapatkan kebenaran yang bersumber dari Alkitab, firman Allah. Dan Kristus Tuhan kami mohon. Amin. Kembali saudara. Mari kita membuka Yohanes 15. Yohanes 15, saya akan membacakan ayat 13 dan 14. Yohanes 15 ayat ke 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada ini, yakni seorang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku kalau kamu melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Demikian firman Allah. Berbahagialah orang yang membaca, merenungkan dan melakukan dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya. Tidak ada satu pun. Kalau tidak ada, ya kita anggap hari ini gak usah apa-apa. Dan kita bisa segera lipat tangan berdoa, kita pulang. Pernahkah saudara kecewa pada Tuhan? Oh ternyata pernah ya. Kita lanjutkan ini khotbah, saudara sekalian. Apakah kita punya alasan yang cukup kuat untuk meragukan bahwa Tuhan itu penuh dengan kasih dan belas kasihan? Apakah kita punya alasan yang cukup kuat untuk sampai pada kesimpulan dan kita bertindak kecewa? Katanya Tuhan penuh dengan kasih dan belas kasihan. Kenapa saya mengalami seperti ini? Di mana Tuhan? Kalaupun dia ada, apakah dia maha kuasa? Kalau dia maha kuasa, apa dia peduli kepada saya? Nah saudara, di dalam kondisi tertentu kadang kita terjebak untuk meragukan bahwa Tuhan itu penuh dengan kasih. Saudara dalam membaca ini, Yohanes mengutip kata-kata Yesus yang berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada seseorang yang memberikan, bukan dompetnya, bukan bahunya, bukan pikirannya, tapi memberikan nyawanya. Untuk siapa? Untuk sahabat-sahabatnya. Di ayat ke-14 dikatakan, kamu sahabat-sahabatku. Jadi Yesus bilang, aku ini mengasihi, aku sahabatmu. Dan sebagai wujud aku mengasihi kau, kusiapkan diriku mati untuk engkau. Dan Yesus membuktikan itu. Tuhan kadang mengkondisikan dan mengizinkan kita menghadapi 1, 2, 3 masalah supaya kita bertumbuh kuat. Termasuk saya pernah mengutip bagaimana burung raja wali dan perjalanannya sengaja berkesan anaknya supaya dia terjatuh dari sarangnya. Dan cara seperti itu dia memaksakan dirinya belajar terbang, saudara. Memang menakutkan dan memang menyusahkan, tapi melalui itulah dia belajar terbang dan akhirnya dia bisa terbang. Nah, lihatlah dari perspektif ini. Maka pada akhirnya ketika kita menghadapi situasi-situasi yang tidak mengenakan, kita tidak lagi meragukan bahwa
Dia penuh dengan kasih dan belas kasihan. Mari kita berdoa. Syukur pada Engkau ya Bapa, yang penuh dengan kasih dan sayang. Secara teologis kami tidak pernah sangsi dan ragu akan ini. Tapi 1-2 kali ketika kesulitan melanda, kami bimbang. Dan mulai hari ini kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi kami untuk betul-betul meresponi dengan cara yang terbaik. Terima kasih Bapak. Berkatilah tiap orang yang mendengarkan dan membaca dan mendengarkan firman hari ini. Sekiranya ada yang sedang hadapi persoalan, kiranya bisa belajar dari firman hari ini. Buatlah semua orang bertumbuh semakin hari, semakin serupa dengan Kristus. Ini doa kami Bapa. Dan Kristus kami mohon. Amin. Baik saudara, kita akan memasuki surah Morut untuk persiapan perjamuan kudus minggu depan. Pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2025 kita akan merayakan perjamuan kudus. Dan untuk menyambut dan mengikuti perayaan itu, marilah kita mempersiapkan diri kita secara bersama-sama. 1. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya seperti murid-muridnya dahulu mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi bahwa seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia, sejak ia lahir, melayani, menderita sengsara, mati, dibangkitkan, dan dimuliakan di surga. Mari kita merenungkan hal-hal berikut ini. Apakah saudara benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus? Untuk apa? Untuk mengalami kasih-Nya, kuasa dan kebenarannya yang mampu membaharui hidup saudara. Nah, apakah saudara juga menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu apa? Kelahirannya, pelayanan, penderitaan, kebangkitan, kenaikan ke surga, bahkan sampai kedatangannya yang kedua kali, itu terkait erat dengan kehidupan saudara. Seluruh proses kehidupan Yesus itu terkait erat dengan kehidupan kita. Apakah saudara menyadari itu? Kedua, pada perjamuan malam terakhir, ketika Kristus memecahkan roti, mengangkat cawan, ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya itu berarti mempersatukan Kristus sehingga ia menjadi kepala dan kita adalah anggota tubuhnya. Nah, menerima tubuh dan darah Kristus itu juga berarti dipersatukan dengan semua orang-orang di dalam Kristus, di dalam jemaat Tuhan. Ya. Nah, mari kita renungkan dua poin ini. Apakah saudara menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan saudara? Kristus kepala secara personal, di dalam berjemaat, bermasyarakat, di dalam keluarga, termasuk di tempat kerja. Apakah Kristus itu kepala kita? Apakah saudara menghayati bahwa saudara adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Renungkan itu. Terakhir, ketiga, ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam
kematian, dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk apa? Untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk apa? Memberikan hidup kita demi keselamatan dunia. Mari renungkan 2 poin ini untuk persiapan perjamuan ini, saudara. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus saudara mau dan rela berkorban dan menjadi berkat bagi sesama kita? Apakah saudara menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia ini, saudara sekalian menjadi mata dan telinga bagi Kristus untuk melihat dan mendengarkan, serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama kita? Sudahkah saudara menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan saudara? Sudahkah saudara menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi ini? Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri merayakan perjamuan kudus minggu depan, tanggal 2 Maret 2025. Amin. Mari kita simak beberapa warta saudara sekalian sebelum saya serahkan para liturgis. Sehubungan dengan rencana donor darah ya, kita sudah mengumumkan beberapa kali. Petugas ya, Pak Yafid menghubungi kantor PMI. Ternyata slot untuk hari Sabtu dan Minggu sepanjang tahun sudah tutup, saudara. Nah, karena itu kita skip dulu karena tidak punya slot lagi ya. Kita maunya hari Minggu ya, ternyata sudah tutup ya. Nah, karena itu program ini kita skip, saudara ya. Semoga tahun depan, tahun-tahun berikutnya kita bisa dapatkan slot. Ini dia, saudara. Setelah berapa minggu kita proses pengusulan dan penunjukan, saudara, kita patut mengetahui bahwa sejak berapa tahun ini majelis baru itu bukan lagi seperti metode zaman dulu, diusulkan namanya terus pilih suara terbanyak. Tidak seperti itu lagi metode yang berlaku, saudara. Jadi saudara, kita sudah memberikan usulan. Tentu saja ada usulan yang diterima, ada yang tidak diterima. Karena apa? Karena tidak memenuhi kualifikasi. Misalnya ya, adik kandung pendeta yang tempat nggak boleh kan ya. Majelis yang sedang aktif, istrinya diusulkan nggak bisa juga ya, saudara kandung nggak bisa ya. Ada juga yang diusulkan ternyata belum anggota jemaat. Nah, hal-hal seperti itu maka ada yang tidak diterima. Nah, setelah dapat usulan dan setelah kita menggumuli di dalam majelisan, nah ini ada 3 orang, 1 calon penatua, 2 majelis. Nah, ini orang-orangnya, saudara. Wow. Kayaknya ini berpadu dari Telukuk. Topinya boleh tuh. Topinya ya. Orang-orang tertarik topinya loh ya. Tunggu dulu, yang balik lagi. Ini adalah untuk periode ini setelah kita didesak-desak terus ya. Biasanya di Priangan paling susah cari penanya tua karena penanya masih muda-muda semua, saudara. Didesak terus. Nah, baru 1 orang ini yang secara administrasi memenuhi kualifikasi. Ini adalah Bapak Aliong, Bapak Naga ya, Bapak Sinaga ini. Liong Budiarto Utomo, calon penatua. Nah, selain penatua ada 2 lagi calon diaken. Nah, ini dia fotonya. Ini sebelum siang si tukang bikin baju kaos yang banyak mensupport kita. 1 lagi, ini yang paling muda ini.
Baru kali ini ada anak muda yang diusulkan dan ditunjuk ya. Nah, 3 orang ini belum definitif, saudara. Saudara diberikan waktu selama 3 bulan untuk menimbang-nimbang, untuk memberikan masukan berdasarkan tata gereja kita. Tentu saja berdasarkan Alkitab. Kita nggak tahu, ternyata ada yang punya istri 2, 3, ya, yang satu cuma satu, yang biasa ada banyak. Nah, kasih tahu. Maka kita batalkan, ya, siapapun. Nah, tadi 3 minggu. 3 minggu ya. 3 minggu berturut-turut. Tadi Pak juga 3 bulan. Oh, 3 bulan ya? Aduh. Betul, gara-gara kopi kurang kental tadi pagi. 3 minggu, maafkan saya. 3 minggu ya. Bukan karena like and dislike. Ya, tapi betul-betul berdasarkan tata gereja kita. Ini ada ketentuannya, saudara-saudara bisa. Bukan, ini periodisasinya ya. Berdasarkan Alkitab ya. Nah, yang lain-lain kita juga harap ya tahun depan akan ada lagi yang fresh, bukannya baik, saudara sekalian. Kalau tidak ada, maka tanggal berapa tuh ya, mereka akan ditentukan menjadi penatua dan diangkat baru. Segera menyusul penatua-penatua yang lain dan diangkat yang lain maksudnya. Kelas katekisasi akan segera kita mulai untuk persiapan baptisan dan siri di pertengahan tahun, saudara. Yang ingin di sini silakan boleh mendaftarkan diri. Ucapan terima kasih buat orang 2 majelis yang turun untuk periode tahun ini, Ibu Mary dan Ibu Ita. Terima kasih atas partisipasi mereka di dalam kemajelistan. Hanya itu saja. Ada yang lain lagi? Ada yang baru sehari ini, saudara? Pertama kali hadir? Ada? Tak ada? Ibu pernah datang sebelumnya? Oh, pernah ya? Oke. Selamat datang. Semuanya selamat datang, dan masih ada barisan kursi kosong. Boleh ajak kawan-kawan kita. Tuhan berkati. Silakan Ibu Tuti bagian akhir dari ibadah ini. Minggu depan adalah pertukaran mimbar, saudara-saudara. Saya akan bertugas di Kota Modern. Nanti ada Pak Haryanto yang akan berkhotbah sekaligus memimpin perjamuan kudus. Minggu pertama seperti biasa kita juga akan memberikan persembahan persepuluhan ke depan. Terima kasih Pak Ji atas pelayanan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Bapak dan juga keluarga, pelayanan pun diluaskan. Dan kita bersyukur ada beberapa agenda yang sudah majelis jemaat tetapkan terkait dengan pemilihan penatua dan juga majelis. Kita doakan bersama supaya semuanya berlangsung dengan baik, dan itulah wakil dari kita yang dipilih Tuhan untuk sama-sama melayani di tempat ini. Terima kasih. Bapak Ibu, saya ajak untuk bangkit berdiri. Kita bersama dengan umat Allah yang ada di masa lalu, masa kini dan juga di masa depan. Kita mengingat pengakuan iman kita kepada baptisan kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang adalah Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berkata secara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bersama kita akan menyampaikan persembahan, dan yang menguatkan kita di dalam penyampaian persembahan dari 2 Korintus 9 ayat 15. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Kita akan menyampaikan persembahan kita dengan diiringi puji-pujian kita kepada Tuhan, bahwa
Kasih Tuhan itu tiada terukur, tidak dapat diukur, begitu luas dan besar. Aku kasih bersyukur kepada Tuhan atas setiap penyertaan Tuhan dan juga berkat Tuhan. Dan setiap hari kami belajar untuk mensyukuri berkat Tuhan apapun itu. Bukan masalah besar kecilnya, namun setiap hal yang boleh kami lewati dan juga setiap hal yang boleh kami alami itu adalah berkat yang luar biasa. Terima kasih Tuhan atas berkat Tuhan. Dan jikalau hari ini kami diberi kesempatan untuk boleh mengumpulkan tanda kasih persembahan kami untuk Tuhan, Tuhan tolong berkati. Dan kiranya juga pimpin dengan hikmat setiap orang nanti yang akan mengelola persembahan ini supaya dapat bermanfaat bagi gereja untuk perluasan kerajaan Tuhan. Tuhan, jikalau pada saat ini kami semua merasa ini adalah kesempatan terbaik kami memberikan persembahan, maka kuatkan kami untuk senantiasa hari demi hari memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Melalui hidup kami, melalui apapun yang kami lakukan untuk Tuhan. Berkatilah Tuhan persembahan kami. Amin. Kita ada di penghujung ibadah kita di pagi ini. Dan ibadah ini adalah cara kita semakin mendekatkan kepada Tuhan. Namun ibadah yang sejati adalah apa yang kita lakukan untuk sesama kita di luar selepas ibadah ini. Oleh karena itu kita akan sama-sama bersyukur dan juga sama-sama untuk menguatkan komitmen kita bahwa kita ingin ikut Tuhan Yesus sampai selamanya. Mari bangkit berdiri.
Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selamanya. Haleluya.